dan semua anak-anak di rumah. Apa kabar ya? Sehat. Puji Tuhan. Hari ini Kendita pimpin pujian. Kids worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai kids worship kita. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mulai kids worship kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa fokus, Tuhan bisa semangat mendengar, bisa semangat memuji Tuhan, juga bisa mendengarkan firman Tuhan, hidup tenang. Tuhan Yesus, tolong hari ini dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan bersemangat memuji Tuhan. Semangat! Semangat memuji Tuhan. Apa lagu kita selanjutnya, Ken? Jalan serta Yesus. Oke, jalan serta Yesus. Kalau anak-anak bersama dengan teman-teman atau dengan adiknya, dengan saudaranya, kita bisa sama-sama ya. Oke, jalan serta Yesus. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Jika Sedia Ada. Kita semuanya mau bersyukur ya kepada Tuhan. Tuhan yang sudah beri kita nafas, beri kita kekuatan,
Oke teman-teman. Kok sudah mau dengar firman Tuhan dah? Loh, Loh. sisinya terlambat. Sesinya terlambat lagi gimana? Ya iyalah, Mas kan sudah bawa kitab. Oh gitu. Jadi sekarang kita mau nyanyi? Iya. Iyalah mau nyanyi. Masa kita mau itu ya, mau minum kopi ya enggak? Oh iyalah, kita mau dengar firman Tuhan Sisi. Coba lihat Kakak Ken. Itu dia, Kakak lihat Alkitab. Iya bawa Alkitab. Oke, sekarang kita mau lanjut Kakak Ken. Silakan Kakak Ken. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Aku mau jadi murid Tuhan. Ya. Jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Bimbing aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Bimbing aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Bimbing aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Teman-teman, mari kita tutup mata, kita angkat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa fokus mendengarkan. Kami tidak ada roh-jahat yang mau mengganggu kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang kita semuanya harus duduk dengan tenang. Kakak Ken dan semua teman-teman, kita akan dengerin firman Tuhan. Tuhan. Oke, seru. Ayo teman-teman. Hai kids. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Kita ketemu lagi ya. Hari ini bersama dengan Kak Tari kita akan belajar firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 13. Markus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Oke, mari kita bersama-sama perhatikan. Kak Tari mau ajak anak-anak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Semuanya duduk tenang, tarik nafas. Aku siap dengar firman Tuhan. Aku siap dengar firman Tuhan. Mari kita perhatikan firman Tuhan berikut ini. Pada suatu hari, sesudah Tuhan Yesus pergi melayani, memanggil Petrus dan teman-teman jadi muridnya, Tuhan melanjutkan perjalanannya sesudah menyembuhkan ibu mertuanya, Petrus. Nah, Tuhan Yesus pergi lagi ke tepi pantai danau. Seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu Tuhan Yesus mengajar mereka. Kemudian Tuhan Yesus lewat. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Rumah tempat orang-orang membayar cukai, biaya cukai, membayar pajak. Anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus melihat Lewi anak Alfeus yang pekerjaannya memungut cukai, Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikut dia.
dia tinggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, jadi Tuhan Yesus dibawa oleh Lewi makan di rumahnya. Wah, tapi saat orang banyak datang, mereka rupanya yang makan itu bukan hanya Tuhan Yesus dengan Lewi pemungut cukai, tapi teman-temannya Lewi. Teman-temannya Lewi pekerjaannya juga pemungut cukai. Lalu banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Pada waktu itu ada orang-orang yang biasa belajar firman. Mereka adalah ahli-ahli Taurat dan juga mereka dari golongan Farisi. Waktu melihat Tuhan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa, orang itu ahli Taurat yang juga adalah orang Farisi bilang kepada murid-muridnya, "Mengapa Tuhan Yesus makan bersama dengan orang berdosa? Mengapa Tuhan Yesus makan dengan pemungut cukai?" Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh mereka dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, bukan orang yang sehat yang memerlukan dokter. Tabib itu sama dengan dokter ya anak-anak. Tetapi orang sakit," kata Tuhan. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka yang merasa diri hidupnya paling baik, mereka paling hebat karena hari-hari mereka belajar kitab suci. Mereka enggak mau berteman, mereka tidak mau makan bersama dengan orang berdosa. Mereka enggak mau deket-deket sama orang berdosa. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan orang berdosa untuk melakukan dosa kok. Tuhan makan bersama orang berdosa. Supaya apa? Supaya orang-orang berdosa itu mendengarkan pengajaran Tuhan dan orang-orang berdosa itu bertobat meninggalkan dosanya. Anak-anak, kita belajar apa ya dari Tuhan Yesus dan murid, yaitu Lewi pemungut cukai. Siapa sih Lewi pemungut cukai? Anak-anak coba ingat dong, dari 12 murid Yesus itu yang namanya Lewi siapa ya? Sepertinya jarang anak-anak ingat kalau pakai nama Lewi. Dia adalah sama seperti namanya Matius. Matius pemungut cukai, itu nama lainnya Lewi pemungut cukai. Anak-anak, pemungut cukai itu adalah orang-orang yang sebenarnya pekerjaannya tidak baik. Enggak baik ya. Karena mereka harus memungut. Mereka harus meminta bayaran lebih. Jadi orang-orang Israel atau ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi atau orang-orang yang ada di zaman pada zaman Tuhan Yesus gak suka sama orang yang pekerjaannya pemungut cukai. Soalnya misalnya begini loh anak-anak, sama pemerintahan Roma itu mereka harus membayar pajak 50.000 misalnya. 50.000 ya pajaknya. Tapi pemungut cukai itu suka meminta lebih. Boleh 60, boleh 70, boleh 80, boleh 90. Lebih banyak. Terus lebihnya untuk apa? Masuk kantong sendiri. Jadi uangnya mereka, jadi miliknya mereka. Maka mereka gak suka sama pemungut cukai. Disuruh bayar 50 kok dia mintanya nagihnya 70. Kan jadi lebih susah. Mereka yang untung.
Gak bagus kan? Maka ahli-ahli Taurat bilang itu orang berdosa Tuhan. Gak usah diajak makan Tuhan. Jangan Tuhan, itu orang berdosa. Pemungut cukai ngapain Tuhan makan bareng-bareng, makan di rumahnya lagi. Anak-anak, ada satu pelajaran penting yang kita belajar dari kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sayang kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang yang tidak taat, termasuk kadang-kadang kepada anak-anak yang sikapnya nggak baik. Tuhan mau terima loh. Tuhan mau kita jadi anaknya loh, anak-anak. Kadang-kadang ada ya temanmu nggak mau berteman sama kamu ya. Ada ya temanmu yang nggak mau ngajak kamu main bareng-bareng ya. Ada temanmu yang nggak mau deket-deket sama kamu ya, ada. Tapi ingat ya, kalau temanmu nggak mau temani kamu, jangan sedih. Kalau kamu nggak diajak main bareng-bareng temanmu, nggak disayangi temanmu, jangan sedih. Karena kamu dianggap anak yang nggak cocok sama mereka. Mereka nggak mau berteman sama kamu. Mungkin bajumu nggak bagus. Mungkin kamu nggak punya banyak makanan. Macam-macam. Atau mungkin karena memang sikapmu buruk. Tapi Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau sayang anak-anak. Tuhan mau peluk anak-anak. Tuhan mau terima anak-anak. Dan Tuhan mau ubahkan dirimu. Tuhan mau gendong kamu. Tuhan mau jadikan kamu anaknya. Anak yang disayanginya. Tuhan mau kita, anak-anaknya ini, dalam pelukannya, dikasihinya. Anak-anak yang gak dapat teman, kita jadi sahabat yang sejati dari Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus keren. Keren anak-anak. Kita belajar. Yang kedua, kita belajar untuk taat, mau ikut Yesus seperti Matius. Matius sebelumnya dia pemungut cukai. Dia dapat untung banyak loh anak-anak. Tapi waktu Tuhan panggil dia, sekalipun untungnya banyak, itu kan gak baik. Itu kan Tuhan gak suka. Tuhan bilang, ayo Lewi ikut aku. Dia mau ikut. Dia tinggalkan pekerjaannya. Dan dia mau ikut Tuhan Yesus. Dia gak mau lagi ngambil lebih. Dia gak mau lagi melakukan pekerjaan yang salah. Gak mau lagi. Nah, nih anak-anak Kids Worship. Kita sudah cinta Tuhan. Kita sudah belajar firman Tuhan. Kita sudah disebut anak-anak Tuhan. Kita gak lagi lakukan hal-hal yang gak baik. Kita gak lagi lakukan hal-hal yang berdosa. Bohongin teman, suka pukul teman, mengambil keuntungan dari teman, mengambil keuntungan dari papa mama, apa saja yang kita lakukan. Tuhan sudah panggil kita. Waktu Tuhan bilang sama Lewi, ayo ikutlah aku. Lewi tinggalkan itu. Waktu Tuhan panggil Kak Tari, panggil anak-anak jadi muridnya, ayo ikut aku. Mari kita lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk. Ayo ikut Tuhan Yesus, lakukan yang baik. Oke? Ayo ikuti Kak Tari anak-anak ya. Aku mau ikut Tuhan Yesus. Tinggalkan yang buruk dan lakukan yang baik. Sama-sama ya. Tinggalkan yang buruk dan lakukan yang baik. Tuhan Yesus tolong kita. Mari belajar dari Matius murid Tuhan Yesus yang meninggalkan pekerjaannya yang buruk dan sekarang jadi ikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami ya untuk berani mau tinggalkan semua sikap-sikap kami yang buruk, semua dosa-dosa kami, supaya kami ikut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tolong kami untuk taat Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berkati kami hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami juga boleh sama-sama
mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak. Sekarang kami mau naikkan syafaat kami, Engkau berkati syafaat kami yang akan kami naikkan, dan Engkau dengarkan seluruh doa kami. Kami berdoa saat ini untuk bangsa negara kami, Engkau berkati bangsa negara kami. Biarlah bangsa negara kami Tuhan pimpin untuk berjalan menurut maunya Tuhan. Berkati pemimpin kami agar hidup dalam kebenaran, dijauhkan dari yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jika ada yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan, biarlah Engkau ingatkan mereka, Engkau tegur mereka Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat kepada pemimpin kami untuk boleh membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi global, ada perang yang masih berlangsung, biarlah Engkau juga tolong. Biarlah perang ini tidak berdampak menyusahkan bangsa-bangsa yang ada di negeri, di bumi ini, khususnya bangsa Indonesia. Biarlah boleh menghadapi situasi ini dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana yang ada, Kau juga berkati situasi yang ada ini. Biarlah semua anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Jika ada mereka ditinggal keluarga mereka, Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini untuk gereja-gereja Tuhan yang hari ini ibadah. Engkau juga berkati, jauhkan dari hal yang buruk. Biarlah Engkau menjaga, melindungi, sehingga umat-Mu boleh beribadah dalam pertolongan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Juga anak-anak semua sekolah minggu Kau juga berkati, Sunday School yang online maupun yang onsite, Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini umat boleh beribadah dan boleh bertemu dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada mereka mengerti maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga semua anak-anak Sunday School ini dalam sekolah mereka. Terima kasih bagi yang sudah ujian, Engkau sudah sertai. Yang akan ujian, Engkau terus berkati. Biarlah mereka boleh menyiapkan diri dengan baik, sehingga boleh menyelesaikan ujian-ujian yang ada dan boleh naik kelas dalam perkenan Tuhan. Berkati pergaulan mereka, jauhkan dari yang buruk, dari hal yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Biarlah Engkau jaga anak-anak Sunday School dalam berkat pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua, Engkau juga berkati, berikan kekuatan dalam mengerjakan setiap panggilan mereka, entah bekerja sebagai apapun, melayani Tuhan. Engkau berkati. Engkau cukupkan segala keperluannya Tuhan, segala kebutuhannya Engkau cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur semua Tuhan buat. Kami juga berdoa untuk Rumah Penjunan Church, biarlah Engkau juga berkati dalam pertumbuhannya, perkembangannya Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh memuji Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami akan mengakhiri pesan kami. Kami mohon Engkau berkati kami. Anak-anakku, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus, dilimpahkan bagi hidupmu mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah selesai. Oke, Kakak Ken, terima kasih sudah melayani. Pimpin pujian, Kak Dewa juga sudah main musik. Terima kasih Kak Dewa. Kita lambat lagi ya. Oh iya. Dua kali. Minggu depan denda, minggu depan. Ada? Minggu Didenda? depan traktir bebek goreng. Jangan, aku mau Habisin semuanya. Waduh, mau habisin semuanya. Oke, kamu pasti mau main kan? aku mau main dengan teman-teman. Oke Kakak Ken. Oke, Kid Worship. Sehat, Kuat. cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. God bless you anak-anak. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Shalom, saya mau ayat hafalan Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik dan dengan tangannya sendiri, supaya ia membagi-bagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan. Shalom, Tuhan berkati. Shalom teman-teman, hari ini saya akan membawakan ayat hafalan Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah dia melakukan pekerjaannya dengan baik dengan tangannya sendiri. Saya mau ayat hafalan Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik
dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Salam dan Yesus memberkati. Teman-teman, yang saya akan membaca hafalan Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang baik. Terima kasih, shalom. Salam teman-teman, saya membaca hafalan dari Efesus pasal 4 ayat 28. Orang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang berkekurangan. Salam teman-teman. Salam teman-teman, saya mau ayat hafalan dari Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Terima kasih. Salam teman-teman, saya metafalan dari Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan kepada orang yang berkekurangan. Terima kasih. Halo teman-teman, saya mau hafalan dari Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dadah, terima kasih. Halo teman-teman, saya mau hafalan dari Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi bekerja keras dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan orang yang berkekurangan. Terima kasih. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi bekerja keras dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Salam teman-teman, sama hafalan dari Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Salam teman-teman. Halo teman-teman, saya mau hafalan Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi bekerja keras melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang berkekurangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, saya mau hafalan dari Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan kepada orang yang berkekurangan. Amin. Halo teman-teman, saya mau hafalan dari Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan orang yang berkekurangan. Amin.